dadi kabeh. Ah terus nek sing nom-nom arep sinau Sing urung belum sing arep dadi kuwi mau. Ya boleh saja. Datang pas latihan Datang pas kita rekaman. Kalau kita pembinaan untuk latihan dari A sampai Z, Tekon RRI ya dia? Tekon RRI. Kita harus jemput bola aja. Nek sampean pengen iso ya sampean teko. Oke. Jadi Selasa itu rekaman audio untuk disiarkan Rabunya. Di sana ada proses rekamannya seperti boleh dia ndelok latihan. Boleh, rekaman silakan di studionya. Oke. Boleh ya, Bu? Oh, boleh. Bu Pak TNRI saiki. Ini Bu. Oh, Bu ya, Bu. Ini baru aja bisa sambut Bu. Boleh ya Bu ya, kapan-kapan teman-teman muda itu melihat proses rekaman di RRI. Boleh ya Bu ya? Bu, odem aja ya Bu ya. Baru ngitung ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga juga Om ya. Jadi kita hanya dikenalkan di teras lagi teman-teman. Enggak apa-apa. Karena begini Om, ini kan saya tadi Om ya menyampaikan ada semacam persoalan tersendiri di seni tradisi terutama soal regenerasi. Oh iya. Iki masalah iki, iki jenengan kudu anu tanggung jawab. Teman-teman ketoprak muda hari ini itu tidak runtut belajar soal ketoprak. Mereka yang ikut ketoprak di kecamatan katakanlah begitu ya, dalam forum-forum ketoprak atau di sanggar-sanggar ketoprak itu. Mohon maaf nih Om, saya saja menjadi pelakunya ya, masih pernah belajar ke sana. Ikut ketoprak loh? Ya pernah. Oh, udah ngetoprak lho jenengan itu. Apa? Wah aku ki wis kaya Sutawijaya. Jane aku nunggu dijak tuh. Terus masalahnya? Masalahnya adalah teman-teman itu tidak runtut belajar soal ketoprak. Jadi misalnya kalau saya aktif dulu pernah beberapa kali di kecamatan, itu langsung kontem Om, tanpa saya belajar sejarah ketoprak, tanpa saya belajar kiroto boso, tata berbahasa, tanpa saya belajar nembang, tanpa saya belajar bahkan sejarah sampai kelir busana atau batik, bagaimana tata cara blangkon. Jadi leku sinau ki nanggung deh. Ini juga terjadi di generasi muda setelah saya. Kalau nggak percaya silakan Anda tanya teman-teman yang terlibat dalam festival-festival ketoprak itu kayak gitu deh. Ini kan satu persoalan tersendiri lah. Kowe ngopo sinau kontemporer lah sik basi kowe rung sinau kan gitu. Ini agak sedikit ROPOT deh. Repot. Robot itu kalau ROPOT. REPOT alias repot. Nah, ini dalam pandangan kacamata Om Dalijo piye? Meskipun saya nggak tahu sih Om Dalijo apakah terlibat juga di dalam paguyuban ketoprak atau tim ketoprak ngono kae. Aku ora ngerti. Pandangannya gitu. Om Dalijo. Pandangannya Om Dalijo sama seharusnya apa kepilah Om? Aku ya bingung oleh jawab. Om Dalijo soalnya pelaku ibu. Dan dia konvensional loh. Sebenarnya saya juga tidak istilahnya wabil khusus untuk yang ke tradisi atau konvensional enggak. Sebenarnya dulu di samping itu saya pernah melakukan yang dengan anak-anak muda misalnya harus dengan teks, misalnya harus full play, bermain full play, kemudian dengan grup-grup yang lain yang harus masih dalam koridor ketoprak tapi dengan idiom-idiom yang ada yang dikurangi, ada yang ya sering. Jadi saya bisa berusaha untuk bersinergi dengan mereka. Terus yang jelas begini, untuk latihan ketoprak itu tidak ada sesuatu yang nggak bisa kok. Kalau kita tuh niat, Jan. Siji niat, loro ikhlas, telu seneng. Nah, seneng sih karo ketoprak ora. Nek seneng berarti iso terus lanjut. Ning nek wis dasare ora seneng, mbok dipaksa ora bakal iso. Oke, berarti untuk generasi muda pertama dimulai dari niat dan keikhlasan. Niat, ikhlas dan ya? Tulus dan seneng. Kemudian kalau saya di RRI, memang di RRI sebagai istilahnya sudah ready for use, sudah siap pakai, ya toh? Siap pakai, Bong. Siap pakai. Kalau sudah masuk rekaman ataupun di panggung setiap Rabu pertama itu langsung kita pergelaran. Nah, untuk kalangan muda yang suka ketoprak,
ikut ketoprak di antar grup misalnya. Dan dia harus sinau ke tradisi. Ya monggo silakan. Oke. Silakan datang, kemudian kita berproses bersama di sana waktu kita rekaman. Yes. Kan ada pemain dan penyiar RRI di Jogja misalnya Mas Sugiman Dwi Nurseto misalnya. Di sana banyak juga sesepuh-sepuh yang lain, ada Pak Iman, ada juga Pak Sesepuh umurnya apa sesepuh oleh berkarya deh? umur karo berkarya. Soalnya Oke, sesepuh ning kono ki mesti bar pensiun. Syekh rambut putih mesti. Nah itu. Kemudian untuk kalau niatnya sudah ingin bermain ketoprak dan menekuni ketoprak ataupun ingin bermain ketoprak, yang penting seneng sih. Latihan tidak harus semua idiom itu Oke. harus aku kudu iso nembang misalnya. Wah, sip. Aku kudu iso apa jenenge wonta wecana utawa pocapan sing daki-daki sing walus nganti sing diomongke apa wae malah ora ngerti artine. Oh to. Heeh. Ono lho. Ono oke deh aku ya. Ngomong nang ora ngerti artine. Aku mbiyen ya, Dik. Menapa ingkang sampun dados menapa. Omong apa suwe-suwe ilang. Ilang apa ora? Kula ingkang sowan sinuwun menapa ingkang dados ilang. Sampai Ilangi dudu karena ora ngerti artine. mergo ra tau Krungu. ra krungu ra apal terus mergo saking mempenge le berkarakter dadi mah ekspresine kenemenen ora metu vokale. Nah kuwi. Dadi perkenalan pada ketoprak. Oke. Ora kudu sing angel-angel sih. Oke. Ya mereka pada taraf awal boleh lah kayak gitu dia. Boleh. Misalnya ketoprak bahasa Indonesia pun boleh kok. Wong saya juga sering misalnya ketoprak dengan komunitas yang ora iso bahasa Jawa blos. Bahasa Jawa blos ya, Pak. Bahasa Jawa blas. Itu bisa pakai bahasa Indonesia. Oke. Cara kita gandrung ora kudu nganggo tembang ya. Nganggo lagu pop. Oke. Ya tapi untuk generasi Bisa. muda perlu lah tahu secara gini. Mm-mm. Balik ke yang saya tanyakan atau persoalan tadi. Jadi teman-teman pertama satu memang harus niat. Berarti. Niat. Nek sinau tembang mboko sithik ora kudu tembang sing sithik sih mbamne apa perkenalan dulu lah. Ya. Perkenalan laras gitu. Yang kedua jemput bola. Teman-teman harus mau datang ke di luar komunitas teman-teman. Jadi gue nak neng kono gue kemudian belajar hanya cuman soal tradisi ya sudah kontemporer toh. Ya seperti yang dikatakan Om Dalijo, beliau juga sama teman-teman membuka kok di RRI ya Om ya Iya. lihat rekaman. Oh jebule ngono kae to. Sing jenenge pakem iki. Ora mung jalan kali urang. Oh iki jebule ning RRI. RRI ya ono pakem. Ono Pak Kepi. Pakem ketoprak. Jadi emang kudu ya kudu ngalahi rono ya Om aja nunggu ya. Om, ya. Iya, kalau menunggu ya sapa anane ngono. Kita akhirnya akan terjerumus pada sesuatu yang sebenarnya banyak yang belum kita ketahui. Ngerti ini wah aku ngetoprak banget iki. Rumangsa wis iso ngetoprak padahal ilmu masih banyak di sana yang belum diketahui. Oke. Juga sing nom-nomi nek wis main ketoprak njur ngartis Om, itu repot. Nah, wih. Lagi Pisan pindo nah ngartis. itu sebenarnya Klimak lho Om. Klimak njur arep memulai ereksi meneh wangel. wah ini repot wih. Ini anak muda sekarang tuh gitu. Karena mereka sudah merasakan terpuaskan terlebih dahulu. Puas itu carry wae. Om Dalijo tuh nggak pernah puas dia. Nggak pernah saya. Nggak pernah punya rasa puas, nggak pernah orgasme dia. Musuhnya sing ora tepat. Nggak maksudnya orgasme itu tidak boleh satu kali. Ya, Harus terus-terusan dalam berkarya loh. dalam berkarya dan letupan-letupan itu Nak wes rampung nol, Om. 0, 10, 20, 30, biar sampai 100. Njur Nah, itu bali. mulai berpikir lagi. Oke, ya. Kandol. Oke. Dan menemui juga para susu di RRI yang sepuh-sepuh tadi itu, rambut perak itu. Harus kita temuin teman-teman supaya ya jangan satu guru lah ya. Belajar ke RRI untuk belajar soal ketoprak yang katakanlah konvensional atau pakem
teman-teman juga akan terlatih soal improvisasi kalau ke sana saya pikir, karena sing main iki tenan wis dadi lifestyle, ora latihannya dadi wose iki bung main yo legenda lagi diwinin dhuwur kok ya ora kleru ya aku jane yo berharap kleru dadi bangun wae kleru kan. Wah, sekali kalau rekaman itu sekali keliru atau sekali dia salah dalam pengucapan atau apa, wah itu sudah dibully. Iya toh, Bung. Wah, iya. Dadi bahan ece-ecenan ya. Dadi ana guyone dhewe jebule. Ya secara intern begitu, tapi itu hanya untuk pemacu sebenarnya. Yang jelas ya itu ilmu itu semakin kita tahu, semakin banyak yang harus kita ketahui. Saya bodoh. Semakin kita tahu malah jadi semakin kita bodoh ya. Semakin kita bodoh, ternyata masih banyak yang belum kita ketahui. Baik dari Jo angkring. Iki loro kan. Iki rada serius ya. Aku ya serius Om. Oke Om. Mungkin di menjelang akhir ini itu tadi teman-teman semua ya, saya simpulkan dulu bahwa di balik kesuksesannya Om Dalijo Survive soal kesenian, memadukan bagaimana kesenian bisa masuk ke industri, bagaimana Om Dalijo kemudian prosesnya yang begitu penuh dengan perjuangan, saya pikir Om bisa menjadi survive. Ada kalimat kunci perjuangan, ngopeni seni akan ngopeni situ kan gitu. Mungkin Om di akhir-akhir podcastan kita kali ini saya pingin Om Dalijo itu ya seperti menyemangati generasi muda lah yang hari ini katakanlah kebingungan Om. Misalnya kalau zamannya Om Dalijo itu belas mikir ke duit Om, berkesenian jenengan awal-awalnya. Nek saiki enggak. Saiki kudu ono dite sik. PY sik. Komunitas seni tradisi juga mohon maaf ketergantungan. Nek rano dite mandek prosesnya. Covid-19 do bengok ra iso kreatif soalnya rano dite. Padahal jare iso malah latihan to ngene iki wayahe memperdalam to kudune. Untungnya kita punya dana is misalnya gitu. Nah ini tapi dana is itu juga bom waktu. Apa tadi istilahnya? Bumerang. Padahal saya seneng jamrut. Bumerang bagi kita sendiri gitu. Nah ini piye Om? Ini generasi muda ini agak mengalami semacam kerancuan berpikir di situ bahwa seni saiki iki industri gitu loh. Prosesnya singkat tapi pentas terus. Rana dite wah memang pentas. Ini perlu diedukasi Om. Monggo Om Dalijo. Wah, ini kameranya di sini Om. Kalau itu perlu diinjeksi dulu. Oke. Harus diinjeksi dengan multivitamin di mana bisa berpikir dan berperilaku yang nantinya bisa menjadi harapan yang benar-benar bisa menjadi seniman yang notabene orang ngalem, orang menggantungkan, tur dadi seniman sing tahan banting. Ini kembali saya pribadi sudah sering jenenge sambatan. Oke, penting Om. Di balik kesuksesannya Om Dalijo jebul ke sambatan, Bung. Sambatan. Kalau apalagi dulu masa-masa masih yo karo sekolah barang sih jenenge aku ki seniman sing disegani. Bar pentas sego sak bungkus wis seneng aku. Tapi luar biasa. Itu dibanding dengan saya menerima uang segepok dengan satu bungkus nasi pada zaman itu. Kalau hasil karya kita tuh bisa menjadi kesan yang bagus untuk para pemirsa, bisa dinikmati orang, bisa diterima masyarakat. Wah, bayaran yang paling memuaskan itu adalah sebuah kesuksesan karya seni. Duit ini nomor 17. Sing sisi sampai 16? Ora ono. Ya mung 17 kuwi. Nah, kuwi lho. Jadi kalau sudah terbiasa dengan kita berdarah-darah istilahnya. Teman-teman titer itu berdarah-darah. Itu benar-benar kita berkarya wis dengan adanya waktu, dengan adanya beberapa ruang yang harus kita gunakan untuk itu, kita tidak istilahnya njagake oleh piro. Orang jagake oleh piro, aku mendapat berapa. Halo Pak Lurah. Siap. Sip. Ora.
Pak Lurah sedang meninjau kita. Pak Lurah Catur Tunggal itu dulu ngomongan saya. Lu jatil pertama iki sing ngendangi aku, sing dandani aku. Wah, iki di luar frame ya. Enggak apa-apa deh, enggak apa. Generasi muda harus. Ya, generasi muda. Aku tekan di mau. Ya itu aja. Mikir nang kene ya, aku rono-rono ki ngopo ya. Saking semangatnya aku. Dalam artian begini loh, kalau kita sudah sering melakukan sesuatu yang kita dengan lillahi ta'ala tadi, dengan kita ikhlas, tanpa berharap terlebih dahulu, akhirnya toh nanti ada, walaupun itu ya kuwi mau disegani kuwi mau. Kalau kita sudah kulino dengan seperti itu, kita nggak akan kaget, ora perlu jaga. Nah, yang menjadi keprihatinan pada saat ini adalah itu tadi yang sudah diomongin Mas Andres. Ora berkarya nek ora ana duit dan nangis mau. Do nangis. Dan nangis kuwi mau. Ya jangan seperti itulah, Yus. Kalau bisa ya kalau sudah terlanjur sekarang diusahakan untuk kita bisa menghadapi sebuah kenyataan, kita berkarya dan berkarya untuk masyarakat. Kita nandur dulu. Nandur karya dulu. Yes. Nanti kita ngunduh pasti. Mesti ngunduh ya, Om ya. Nek nandur mesti ngunduh. Mbah unduh-undane kuwi dipangan wereng apa ora? Ning sing cetha nandur dulu ngunduh. Aja nganti ngunduh tanpa nandur. Kuwi jenenge Nyolong. Ning Ono ya, wong Dik? ngunduh ning ora nandur. Oke ya Dik kita. Nebas pelem. Nebas. Wong nebas kae iki ora nandur, ning ngunduh dhek. Oh. Kuwi sing digoleki. Nebas. Kuwi sing digoleki ya tadi ora. Kuwi sing kudu digoleki wis sing nebas awake dhewe. Nah, kudu sing ana sing nebas. Nek ana sing nebas ya sapa sing anu kuwi ta? Ya penting kan kita nandur dulu. Yes. Mbuh engko ditebas utawa engko diunduh ya ta, itu akan. Kalau kita sudah dari awal kita ada ketergantungan dalam tanda petik, ya udah, nggih mung cekap semanten. Matur nuwun. Atur nuwun. Gitu. Oke. Gitu teman-teman semua. Oke. Terima kasih Om Dalijo. Ini suatu semangat untuk saya dan teman-teman muda mungkin ya. Proses kreatif tetap berproses saja. Soal itu tuh nanti. Yang penting berkarya nanti mau berkarya dengan baik, memperkuat literasi, memperkuat jaringan, latihan itu luwih penting banget neng omah ngelangut duit ya. Oke Om Dalijo. Ya. Oh, apa ya istilahnya? Ini terakhir Om Dalijo. Pertanyaan terakhir saya itu cukup penting. Penting sekali. Ini terakhir. Terakhir. Penting banget ini Om. Tadi kalian juga udah bilang terakhir. Iya. Ini paling terakhir Om. Oh, paling. Om Dalijo ini kan bergelut di kesenian ya dan bisa survive. Pertanyaan penting terakhir saya adalah bayangan penghasilannya Om Dalijo dalam sebulan itu berapa saja nih? Penting lah Mas. Nah, aku bisa ngerti ya bojoku. Oh gitu, manajernya bojone itu. Kalau saya sing ndi? Anu sing mbok tekoke sing ndi? Oh, sing tak gaweke kios. Ada deh. Iya, apanya? Penghasilan itu tadi. Ya. 50 ada deh ya. Sebentar, saya minum dulu ya. Jadi buat acuan teman-teman kalau Anda proses kreatif, maksudnya gini loh. Kalau Anda proses kreatif dan gini Om Dalijo ini kan bergelut di seni tradisi ya. Artinya misalnya dia bergelut di MC atau seni tradisi, beliau juga menghidupkan komponen pendukung lainnya. Misalnya beliau itu adalah pengetoprak MC, kemudian beliau akhirnya kemudian harus belajar paes, maka bikin usaha paes, bikin juga usaha persewaan kostum. Itu tuh kan sebuah komponen pendukung juga, iklim yang mencoba diciptakan oleh Om Dalijo ini. Aku rada intelek atau iklim yang coba diciptakan iklim yang diciptakan oleh Om Dalijo untuk mendukung hal-hal itu. Nah pertanyaan saya, ketika itu sudah terjadi, pendapatannya Om Dalijo jadi piro ta? Untuk teman-teman muda loh. Dari semuanya. Enggak apa-apa. Ada ya Om ya 50 juta ya sebulan kira-kira ya. Wah. Oke, naik lagi ya 60 ya. Lebih lah 600 atau 3M. Jadi 3 hari sudah minded.
Enggak, untuk masalah itu ya itu tadi karena saya berprinsipnya apa? Golek jeneng sih lagi oleh jeneng. Aku ora tekon kuwi wis dibahas mau tok gitu. Udah tadi itu. Iki jane tak enggokke rono lho, Ben. Enggak maksudnya tuh ya. Ben ora tekon nominal masalahnya. Dalam semua lomba PAES atau persewaan kostum itu ada lah ya, Om ya. Maksudnya sangat cukup ya. Ya, dibilang cukup. Oke, cukup. Kita analisis cukup. ya. Cukup atau lebih, Om? Cukup untuk menghidupi keluarga, cukup untuk beli rumah, cukup untuk. Oke, itu berarti sebentar. Itu cara Pak produser ini caranya berarti lebih. Lebih kalau cukup di Jogja itu 5 juta. Ini lebih. Berarti 10 juta. Lebihnya cukup untuk beli rumah. Berarti analisis saya 20 juta lebih. KPR. Misalnya ukurannya kan beli rumah berarti KPR ya. Berarti kalau cukup tadi 5 juta, agak cukup 10 juta plus KPR 10 juta lagi. Berarti 20 juta ada. Cukup menggiurkan teman-teman semua. Sedangkan teman-teman yang lain mungkin ya. Jangan berpikir pendek, Mas. Teman-teman. Seperti yang disampaikan Om Darjo, yang penting proses cari pasar, cari nama, survive. Ora, ya, itu kunci. Sebuah kunci. Pokoknya bangun relasi, berkarya yang berkualitas. Kemudian kita juga tidak lepas dari marketing kita. Begitu. Harus tanggung jawab dengan karyanya. Harus tanggung jawab dengan apa yang dikerjakan. Jangan berharap dikenal masyarakat kalau kita salah-salahan kan begitu. Oke. Kembali ke niat itu tadi. Saudara-saudaraku bangsa dan setanah air, tibalah saatnya. Terima kasih Om Darjo. Saya ini teman-teman muda. Ya setidaknya bagi saya sendiri dan produser saya kita banyak belajar dari Om Darjo karena Om Darjo ini adalah suri tauladan sepertinya bagi kita. Ya setidaknya sudah di patokan. Sampel jadi patokan. Api Om. Jadi patokan aku mandek ning kono ya. Ya sing iso mlaku-mlaku. Ya menjadi tolok ukur atau jalan tol ya. Ngukur dalan. Jalan tol bagi teman-teman muda yang kemudian ingin berkarya sukses di bidang kesenian. Seni yang kemudian bukan lagi sebagai hobi, bukan lagi sebagai sampingan, tapi seni juga sebagai pangupa jiwa. Pakaryan penghidupan yang bisa menghidupkan seluruhnya bahkan berlebih. Ini Om Darjo ini adalah salah satu sampel menurut saya yang luar biasa di Jogja. Gitu Om Darjo. Ya boleh lah. Ya. Okay. Om Darjo. Ya. Harus kita akhiri podcast kita kali ini. Saya dan produser mengucapkan terima kasih kepada Om Darjo atas kesempatan kita dan waktunya. Ya. Saya diperbolehkan sowan kepada Om Darjo. Jangan lupa teman-teman banyak belajar dengan Om Darjo, nonton beliau latihan. Arep jaluk tanda tangan titip ke aku iso. Ya. Aku duwe stempel tanda tangan. Oke. Aku arep dadi maklar. Pokoknya kostumnya Om Darjo tanda tangane tak jaluk ke aku. Kowe bayar aku 100.000 tambahan. Om Darjo, matur nuwun. Thank you. Oke, teman-teman semua terima kasih. Pada kesempatan hari ini kita luar biasa banyak belajar dari seorang Om Darjo. Jangan lupa ya teman-teman semua tetap dukung podcast kami dengan cara mensubscribe Asmaila TV, kemudian like, share, and comment. Boleh juga usul pembicara atau siapa yang perlu kita soal kita akan soal. Tema juga boleh. Terima kasih Pak Bos sudah diingatkan. Dan jangan lupa teman-teman semua kita juga membuka open sponsor dan open endorse apapun itu bisa WA di nomor deskripsi yang ada di belakangnya, ada di bawah ini ya teman-teman semua. Boleh juga nanti pasang banner di belakang atau pasang endorse di topi atau seperti ini bisa. Kita kerjasama dengan Our Cafe yang ada di Jalan Lembah UGM. Sorry, Our Cafe yang ada di Jalan UGM. Aku dadi ndagel, jan aku iso ndagel asli. Besok aku arep neng RRI ping 3 dadi dijawel ora. Oke, teman-teman semua ketemu lagi di dalam podcast berikutnya. Salam sowan. Oke, thank you.